Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibun tuhibul zaman. Amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, alhamdulillah kita sekarang akan mengkaji karena banyak pertanyaan, apalagi setelah Kang Deddy jadi gubernur, ke Aki banyak pertanyaan-pertanyaan yang filosofi Sunda. Kadang ya, Aki akan menguraikan filosofi Sunda yang kemudian berdampingan dengan ajaran Islam. Yang pertama yang ditanyakan itu adalah kudu init bari cicing milampah ulah ngalengka. Itu kaget kan? Harus pergi sambil diam, nah berangkat atau kemana-mana tapi tidak boleh melangkah. Kalau gitu sekiranya itu kita tuh diem kan, dua-duanya diem. Jadi kudu init bari cicing milampah ulah ngalengkah. Itu dalam sekali artinya. Itu pepatah leluhur kita. Wallahu alam, apakah kata-kata itu setelah Islam datang sebagai penjabaran dari ajaran agama atau sebelum Islam datang? Tapi yang jelas kata-kata itu artinya kan kalau dalam bahasa itu, bahasa Indonesia itu adalah harus pergi sambil diam, ya, bepergian atau jalan-jalan tapi tidak boleh melangkah. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam hati kita itu tidak boleh pergi kemana-mana. Tetap di dalam keimanan dan keislaman. Begitu. Kenapa? Karena kita pergi kemanapun, tetap dimanapun kita harus tahu bahwa kita itu adalah orang yang punya Allah. Kita itu orang yang percaya kepada Allah dan segala menggerakkan itu adalah Allah. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Itu artinya. Jadi kemanapun kita pergi, apakah kita pergi kemana? Dan kedua, ajarannya itu adalah kita itu jati diri sunat. Jadi jangan hilang dari kasunaan. Makanya kita disebut dengan apa yang disebut panger itu. Panger itu adalah keteguhan hati. Jadi orang Sunda itu pertama tidak boleh mencela-mencele, tidak boleh tergerus oleh keyakinan lain. Yang kedua, kita tidak boleh lupa akan purwa daksina, purwa wiwitan daksina wakasan. Di mana wiwitan kita? Kita sesuai dengan keterangan dari Allah di surat Ar-Rum ayat 22 bahwa kita itu diciptakan oleh Allah itu dengan perbedaan waktu, perbedaan tempat, perbedaan suku bangsa, perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk badan gede dan kecilnya kan begitu. Nah, kita ditakdirkan jadi orang Sunda. Kita harus patuh, harus melaksanakan apa perintah Allah, kita di kasunaan. Dengan catatan ada perintah lagi oleh Allah, yaitu di dalam keislaman. Oke? Jadi sekali lagi, kudu init bari cicing milampah ulah ngalengkate adalah keteguhan hati. Keteguhan hati dimanapun kita berada. Kita boleh usaha di Inggris, kita boleh usaha di Jepang, tapi hati kita tetap abdi ka Gustina. Itu yang sering diumarakan atau sering dibewarakan, sering diinfokan oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi deket abdi ka Gustina, nah itu jadi deket abdi ka Gustina itu, ya itu kan keterangan agama juga antara kita dengan Allah itu tidak ada sesuatu sekat. Nah, cening urat beheung jeung beheungna begitulah kalau kata para dalang itu. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi itu filosofi dalam sekali. Ya, kudu init bari cicing milampah ulah ngalengka. Kemudian itu diperkuat lagi oleh filosofi yang kedua. Apa filosofi yang kedua? Yaitu mihape sisir jeung minyak kade kaancloman leungeun. Mihape itu kan titip, pikir dan niat. Mihape sisir jeung minyak.
pikir dan niat. Pikir itu hati. Niat itu adalah tegak kita di dalam hati. Innamal amalu binniyat. Segala sesuatu itu bagaimana niatnya. Makanya ada orang yang menyatakan itu penyakit hati, ria dan lain sebagainya. Itu ada kulit luar. Itu kulit luar. Tapi bagaimana hatinya? Mungkin bukan ria, tujuannya dia memperlihatkan menceritakan pekerjaan yang sukses, tapi dia memberikan pelajaran dan contoh kepada orang lain. Itu lain urusannya. Sama aja lah dengan kita nyuri singkong dengan alasan yang berbeda, hukumnya yang berbeda. Sama itu yang disebut dengan aya elat, aya hukum, teu aya elat, teu aya hukum. Gitu kata Kiai Haji Totoh Abdul Patah, guru aki ya, ketua MUI Jabar Kurang Cileunyi. Eta di pesantren Al Jawami. Mihape sisir jeung niat, pikir jeung niat kade kaanceloman leungeun innamal amalu binniyat. Kemudian kaanceloman itu kan kena oleh tangan. Kaanceloman leungeun di situ maksudnya dengan itu orang lain. Kenapa kaanceloman leungeun? Karena di dalam diri kita itu ada dengan. Itu filosofi Sunda. Kunaon? Ada dengan di dalam hati kita itu, yaitu yang berbisik-bisik itu. Setan namanya, set dina hatetan kanyataan kemang beureum buah buleun. Itu tidak boleh mempengaruhi kita, tidak boleh mencampuri kita, tidak boleh mengintervensi kita. Kalau kita sudah terintervensi oleh itu, maka kita akan lari kepada kemaksiatan, akan lari kepada kejelekan. Mihape sisir jeung minyak bisikaan celoman leungeun. Mihape sisir jeung minyak bisikaan celoman leungeun. Mihape pikir jeung niat geuninganan. Nah itu sinden dulu pakai geuninganan. Bisikaan sonan leungeun. Kenapa Aki nyanyi di masjid? Nggak apa-apa. Di masjid juga banyak yang suka nyanyi-nyanyi itu, ustad-ustad itu nadom-nadom. Tapi untuk kebaikan begitu. Dan yang ketiga yang Aki akan uraikan adalah kudu kuru cileuh kentel pejit. Itu artinya apa? Kuru cileuh itu adalah ini kotoran yang dalam ini kan dalam mata itu kan cileuh namanya. Harus kuru, harus sedikit. Karena kata Pak Aja, kalau banyak cileuh itu adalah tidur saja begitu. Artinya kita orang Sunda harus mengurangi tidur. Ulah molor baik. Di dalam falsafah kita itu sama dengan ajaran agama bahwa malam hari itu kita tidak boleh tidur sebelum Isya. Kan begitu bagus ya. Kita itu sepertiga malam harus tahajud, harus sholat sunat yang lainnya di tengah malam. Itu adalah kuru cileuh. Mengaji Al-Quran dan lain sebagainya itu adalah perintah. Ya kadang-kadang Aki juga tidak bisa ya. Itu hanya menceritakan tentang filosofinya. Kentel pejit itu adalah tidak lapar. Kentel pejit itu atau makanan kurang di dalam perut. Artinya apa? Artinya kita tidak boleh makan yang banyak yang menjadikan sesuatu menjadi berlebih. Kuru cileuh kentel pejit. Apa kentel pejit itu? Puasa. Makanya kita kan diperintahkan puasa Senin Kemis, puasa Ramadan, puasa dan lain sebagainya lah, puasa Muharraman ada, puasa Daud dan lain sebagainya. Itu adalah memerintahkan tentang kuru cileuh kentel pejit. Makanya kan filosofi berikutnya adalah ulah dahar eukeur lapar, ulah sare eukeur tunu. Tidak boleh makan sedang lapar, tidak boleh tidur sedang ngantuk. Si Aki mengaco, itu filosofi. Artinya kalau kita makan sedang lapar, sembrono. Coba orang lapar, makanan orang lain juga disikat. Kadang-kadang kita juga tidak cuci tangan dulu. Segala macam direbus, baik yang bergizi atau yang tidak bergizi, kadang-kadang racun. Kemudian juga tidur. Kalau tidur sudah ngantuk di mana aja, tidak ada harga. Makanya ke supir itu suka disebut lamun dahar seperti ratu, sare seperti asu. Itu sopir.
Kalau makannya di restoran, segala dimakan. Tapi kalau tidur kadang-kadang di mobil, kadang-kadang di mana. Itulah filosofi dari Aki malam ini ya. Ini pertanyaan-pertanyaan dari siapa saja. Sekali lagi, Aki lebih dulu tahu budaya Sunda dari Pak Gubernur. Tapi Aki mah kelas naik TK sekali lagi. Karena memang lebih dulu karena Aki mah tahun 62. Begitu Pak Dedi belum lahir, Aki sudah jadi juara pencaksilat. Tahun 66, Aki sudah jadi juara gondang, jadi juara calung. Pak Dedi kan lahirnya tahun 71, perbedaan 20 tahun. Tapi Aki pengetahuan Sundanya kecil karena tidak selalu belajar. Karena Aki keburu jadi pegawai pemerintah. Tidak keburu belajar yang begitu. Itu aja dari Aki. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.